Kalau apa namanya? Emang batik prosesnya sama ya. Kalau ciri khasnya itu Batik Betawi secara umum ya, ciri khasnya itu mungkin ikon-ikon yang ada di Jakarta, motifnya ikon-ikon yang ada di Jakarta. Beda kan dengan motif-motif lain. Terus dari warna, batik Betawi warnanya itu lebih cerah, warnanya merah gitu ya, lebih cerah. Terus kalau kan di Jakarta bukan cuma ada di Trogong ini aja ya batik ya. Jadi kita kalau di Trogong ini ada khasnya. Museum Tekstil merupakan sebuah cagar budaya yang secara khusus mengumpulkan, mengawetkan, serta memamerkan karya-karya seni yang berkaitan dengan perstekstilan Indonesia. Keistimewaan museum ini terletak pada koleksi-koleksinya, yakni koleksi kain tenun, koleksi kain batik, koleksi peralatan, dan koleksi campuran. Dalam museum tersebut, ada koleksi-koleksi batik yang salah satunya batik Betawi. Ada banyak pembuat batik Betawi di Jakarta, salah satunya yaitu Batik Betawi Trogong. Batik Betawi Trogong ini berdiri 5 September 2012. Alasan kami mendirikan batik ini karena satu, ingin melestarikan budaya. Karena seperti kita tahu, batik itu merupakan budaya Indonesia. Yang kedua, untuk memperdaya perempuan-perempuan sekitar. Karena di sini banyak ibu-ibu rumah tangga yang kalau udah selesai ngurus rumah tangga mereka nganggur gitu ya. Jadi dengan adanya batik ini semoga mereka itu bisa belajar batik di sini. Kalau kenapa saya memilih batik ya, karena batik ini menurut saya unik dari proses pembuatannya. Itu kan menggunakan canting, terus membutuhkan kesabaran, dan sekarang ini juga kan banyak batik-batik printing. Ngerinya nanti generasi-generasi yang di bawah-bawah itu nggak tahu gimana proses membatik. Terus juga ini dulunya di Trogong ini ya, dulunya itu tradisi membatik itu ada hampir di setiap rumah di sini itu pada membatik ya, pada membatik. Nah, tahun 70-an itu mulai hilang tuh, nggak ada lagi yang pada membatik. Nah, makanya kami di sini ya itu jadi seperti menghidupkan kembali ya batik Betawi yang mati suri. Kenapa ya? Karena ini di sini dulunya itu banyak pohon mengkudu, banyak pohon cerme. Sekarang kan udah nggak ada, udah tinggal kenangan. Jadi ya udah ditaruhnya di kain aja, mengkudu sama cermenya gitu. Ada sekitar 40 motif yang kami punya. Minati motifnya ondel-ondel. Kenapa katanya? Karena kalau udah ondel-ondel, wah Betawi ini katanya. Kalau misalkan kayak mengkudu gitu kan nggak kelihatan Betawinya katanya. Semuanya paling laku ondel-ondel. Kalau batik Betawi ini ya kan, batik Betawi itu motifnya ya ikon-ikon yang ada di Jakarta ya, di Betawi. Terus
kalau untuk batik Betawi itu tidak seperti batik Jawa yang ada pakem. Tidak ada pakem. Jadi misalkan kalau pakem itu motif ini untuk perkawinan, motif ini untuk ada kematian. Kalau batik Betawi tidak ada. Jadi bebas aja. Tapi di batik Trogong ini kita ada, nggak semua batik itu ada maknanya, ada filosofinya ya. Ada salah satu yang ada filosofinya itu batik tebar mengkudu. Tahu nggak buah mengkudu? Nah iya, jadi ada motifnya mengkudu, namanya tebar mengkudu. Itu filosofinya tekun dan sabar emang kudu. Kalau apa namanya, emang batik prosesnya sama ya. Kalau ciri khasnya itu batik Betawi secara umum ya, ciri khasnya itu mungkin ikon-ikon yang ada di Jakarta, motifnya ikon-ikon yang ada di Jakarta, beda kan dengan motif-motif lain. Terus dari warna, batik Betawi warnanya itu lebih cerah, warnanya merah gitu ya, lebih cerah. Terus kalau kan di Jakarta bukan cuma ada di Trogong ini aja ya batik ya, jadi kita kalau di Trogong ini ada khasnya lagi itu, di samping kalau ikon-ikon itu, di samping itu ada motif itu mengkudu, yang jadi ciri khas batik Trogong itu mengkudu, buah mengkudu sama buah cerme. Tahu kan cerme? Iya. Jadi itu yang jadi ciri khas Trogong, mengkudu sama cerme. Kan ada juga batik Betawi di Marunda itu dia lebih ke sipitung gitu motif-motifnya. Batik cetak, batik cap, kita bilang batik cap. Capnya kita buatnya dari Pekalongan. Pokoknya iya, jadi kita cuma ngirim gambar terus dibuatin cap di sana. Susah senangnya untuk memperkenalkan batik Betawi ya apa ya, susahnya memang karena banyak orang yang belum tahu ya ini ada batik Betawi. Terus kita juga mungkin kayak kesusahannya itu untuk memperkenalkan karena kurangnya ini loh, kan sekarang kan udah mulai zamannya ini ya, media sosial apa gitu ya. Nah kita agak susahnya nggak ada orang khusus yang ngurusi masalah itu. Mungkin kalau ada orang khusus yang ngurusin masalah yang teknologinya itu ya mungkin batik Betawi mungkin bisa lebih cepat ya dikenal di luar gitu. Kalau untuk batik cetak itu 1 hari bisa selesai ya, 1 hari bisa selesai 2 kain, 2-3 kain. Tapi kalau untuk batik tulis itu memang memerlukan waktu yang lama. 1 kain itu paling cepat itu 1 minggu selesai, 1 orang ya. Kalau untuk yang minat belajar itu alhamdulillah ya, semakin hari semakin banyak yang berminat. Bukan cuma warga-warga sekitar sini, tapi juga banyak di warga-warga dari tempat lain, terutama anak-anak sekolah. Anak sekolah banyak yang belajar batik di sini, juga mahasiswa banyak yang belajar batik di sini. Ya agak susah ya, agak susahnya kita ngajarin dari teknik megang cantingnya,
terus pas ngambil malam, terus kadang suka netes-netes gitu. Agak susahnya di situ, di teknik pegang canting gitu ya. Ya tergantung ini ya, kadang-kadang netes sering kesini, kalau kesini masih bisa dipakai lagi kan, masih bisa bikin buat lilin lagi, dibuat malam lagi baru. Kalau netes nanti kita gosok, ini ada alatnya, bisa hilang. Kasih air panas sama itu bahan-bahan. Nembok. Iya. Kalau tergantung motif sih Mbak. Kalau motifnya kayak gini bisa 3 jaman lah. Satu kain ini bisa 3 jam. Iya, tergantung motifnya sih. Ceritanya tergantung ini aja ya, motifnya aja yang susah kadang tuh. Iya, kadang kalau lagi lebar-lebar gitu kan harus tebel, jadi suka nembus ketahan tuh panas ya. Kalau iya batik Betawi kan emang mulai dulunya itu kan emang nggak ada ya batik Betawi, dulunya memang nggak ada. Yang ada itu tradisi membatiknya, tapi batik Betawi dulu memang belum ada. Mulai tahun 2000-an memang baru mulai muncul ya. Terus ya pengunjung kesini ya banyak yang seneng, ternyata ada batik ya di Betawi gitu, jadi banyak seneng. Terus pengunjung dari daerah juga sekarang banyak yang kesini senang, karena untuk nyari oleh-oleh nggak usah susah-susah, bisa batik gitu. Kalau untuk ditiru iya pernah, jadi persis sama, saya lihat orang pakai itu persis sama warnanya, motifnya, pokoknya persis sama seperti yang saya buat di sini, dan itu printing. Untuk itu kayaknya saya belum terpikirkan gitu ya, untuk buka di mana itu belum terpikirkan, karena kita masih ya misalnya masih berbenah deh di sini gitu ya, masih memperbaiki di dalam dulu, di sini dulu.